Yang kedua, panggilan haji. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzin bin nasi bil hajji yatuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Ini panggilan Allah tapi melalui lisannya Nabi Ibrahim. Makanya ada yang mengatakan panggilan Nabi Ibrahim karena yang nyampaikan Nabi. Ada yang mengatakan panggilan Allah karena ini firman Allah, cuman yang nyampaikan Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah yang hancur rata dengan tanah pada zaman Nabi Nuh, karena terjadi air bah internasional, tidak ada yang hidup kecuali seluruh makhluk yang ada di perahu mujizatnya Nabi Nuh, itu yang akan hidup dan mewarisi manusia sampai sekarang ini. Rata dengan tanah, Nabi Ibrahim dapat petunjuk dari Allah. Ibrahim bangun kembali di tempat yang sama tentunya, ya, di tempat yang sama, pondasi yang sama, yaitu adalah di Bakkah. Bakkah itu apa sih? Bakkah, Kobakan. Makanya Ka'bah itu adanya di mana? Bawah. Kalau kita nak masuk dalam Masjidil Haram, turun ke bawah, betul ya? Bakkah, tanah cekung itu. Ya kan? Turun kan? Kalau kita masuk Masjidil Haram, turun ke bawah kalau mau tawaf kan ya? Emang semacam kayak Kobakan. Di sekitarnya bukit-bukit. Sekarang aja di sekitarnya udah hotel berbintang 5 semua. Setelah Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah yang hancur di tempat yang sama, Bakkah itu kalau ditarik ke langit sampai ke Sidratil Muntaha itu. Ya, Baitul Ma'mur, di sana Baitul Ma'mur juga malaikat pada tawaf, di sana ada masjid. Itu kalau masjid yang ada di Baitul Ma'mur jatuh, pas jatuhnya di Ka'bah itu. Jadi Ka'bah itu perutnya bumi, pusernya bumi. Tahu puser? Di tengah apa di pinggir adanya? Puser ya di tengah, betul ya? Jadi tengahnya bumi, pusernya bumi itu Ka'bah. Makanya orang semuanya sholat madhab mana? Madhab Ka'bah. Kita kenapa madhab ngulon, barat? Karena kebetulan Ka'bahnya ada. Tapi yang namanya kiblat, arah ya. Kalau kita sholat di depan Masjidil Haram, Ka'bahnya ada, musaqbilal Ka'bati, karena Ka'bahnya kelihatan. Ketika kita udah sholat di halaman masjid, kelihatan nggak Ka'bahnya? Musaqbilal arah, ya toh? Betul nggak? Bagi orang Mekah bagaimana? Kalau orang Mekah cukup yang penting menghadap Masjidil Haram. Bagaimana orang Indonesia? Apa iya kita sholat pas Masjidil Haram? Belum tentu. Jadi bagaimana? Menurut para ulama, yang penting menghadap tanah suci haram sah. Masih satu, ya kan ya? Tapi sekarang ada kompas ya. Ada kompas. Kalau kompas itu jarumnya selalu ke utara ya. Betul ya? Kalau kompas jarumnya selalu ke utara. Ah, geser ke kiri. Geser ke kiri 90. Kalau kemari itu berapa? 45 derajat ya? 45 derajat ya? 45 derajat dikurang 25 derajat. Yang kira-kira kemari gitu. Nah, dari lurus geser kemari sedikit 25 derajat. Itu kira-kira arah Masjidil Haram. Masih sah itu. Bagaimana kalau di pesawat? Kayak saya dulu waktu pertama kali saya umroh, itu pakai pesawat Brunei. Pesawat Brunei. Ketika subuh saya nyampe di Brunei. Kalau dari Brunei ke Indonesia, pesawat menghadap mana itu? Ngetan, ke timur, betul nggak ya? Ya sudah, ya kita sholat ikuti saja bagaimana arahnya, betul nggak? Karena itu darurah, betul nggak? Menghormati waktu. Yang penting kita sholat. Penting kita masih sholat. Jangan sampai nggak sholat. Ke pesawat jatuh kita, waduh, matinya dalam meninggalkan sholat. Saya selalu berpesan sama jamaah saya, tolong walaupun dalam kondisi manapun, walau pakai impusan, sholat. Jangan sampai kagak sholat. Ini kewajiban anak-anaknya, mewudukan atau mentayamumkan orang tua. Jangan ditinggal, ya kan ya? Siapa tahu waktu itu meninggal dunia dalam keadaan tidak sholat. Sholat itu wajib. Kembali lagi ke sholat nih jadi ya. Nggak bisa berdiri ya duduk. Nggak bisa duduk berbaring. Nggak bisa berbaring dengan isyarat. Dengan mata nggak bisa dengan isyarat. Barulah ditakbirkan 4 kali sholat jenazah. Saking pentingnya ibadah. Ini meromannya puyeng doang kagak sembahyang. Ya Allah, cuman diimpus doang tidak ada sembahyang. Sholatlah sebisanya, berwudulah sebisanya, betul nggak? Orang berwudu air segini juga bisa kok, kalau tahu caranya, betul nggak? Bisa. Inilah saudara-saudara. Jadi Nabi Ibrahim itu setelah membangun Ka'bah dengan Ismail, dia naik ke Jabal Qubis.
Kan Jabal Gubis nggak kelihatan sih ya. Dihalangi oleh hotel itu bintang 5 tuh yang buat para tamu raja itu. Iya, kan dianggapnya mengganggu keindahan. Ya. Jabal Gubis itu cuma berapa meter dari Babu Salam itu. Masya Allah. Naiklah dia ke 7 lapis, ke bukit apa tuh? Jabal Gubis, dan dia memanggil manusia. Wa azin bin nasi bil hajjatu karijala wa ala kulli dhamiriyatina min kulli. Ibrahim kabarkanlah itu kepada seluruh manusia, ya, agar datang ke tanah suci. Insyaallah mereka nanti akan berdatangan, ada yang naik onta dan macam-macam. Kalau sekarang pesawat ya. Yatina min kulli fajin amik. Mereka akan datang dari segala penjuru dunia. Ternyata panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim terbukti tidak kurang dari 2,5 juta setiap tahun. Tapi tahun ini cuma 60.000. Indonesia itu mendapat 300 orang beberapa kadang. Itu pun yang tinggal di Saudi Arabia. Mekah, Saudi Arabia, juga yang dari provinsi lain. Ya, 60.000 itu dibagi untuk warga Saudi dan juga para orang-orang asing yang tinggal di itu. Jamaah umroh saja udah 2 tahun tidak berangkat. Iya, udah 2 orang yang meninggal malah. Antri anaknya gantiin. Masya Allah. Mau bilang apa, betul nggak? Haji itu hukumnya wajib, termasuk rukun Islam yang kelima. Barang siapa yang mampu dia tidak menunaikan ibadah haji, maka hukumnya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke Amerika ratusan juta aja habisin, betul nggak? Ke Australia, bahkan ke Cina sampai anaknya mati sih. Betul nggak? Masya Allah, ngapain itu? Duit dihabisin ke Australia, ke Amerika, ke Eropa. Ya dah? Padahal nggak ada perintahnya. Yang ada perintahnya adalah berziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah, memenuhi panggilan Allah. Tapi mereka tidak mau. Orang yang semacam ini berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ta'ajjalu ilal hajj. Cepat-cepatlah menunaikan ibadah haji, yaknil faridah. Haji yang mana? Haji yang pertama kali hukumnya wajib, yang kedua sunnah, dan seterusnya. Itu ya. Fa inna ahadakum la yadri ma yuridu lahu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Karena sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak tahu kalau tahun besok itu berhalangan. Betul nggak? Bisa saja umurnya pendek, bisa saja sakit, bisa saja duitnya hilang. Ya dah? Nah itu. Ini saudara-saudara kalian. Man qadara alal hajj fatarakahu. Barang siapa yang mampu menunaikan ibadah haji pada tahun itu, fatarakahu, tapi dia tinggalkan. Duitnya buat bangun kontrakan. Duitnya aja buat kawin lagi. Pokoknya dialihkan ke urusan-urusan dunia. Padahal dia mampu punya kesempatan pada tahun itu, tapi fatarakahu dia tinggalkan. Pala ali ayamuta Yahudian atau Nasranian. Tidaklah atasnya dia mati kecuali matinya sebagai orang Nasrani dan Yahudi. Nauzubillah min. Bersyukurlah yang sudah menunaikan ibadah. Mudah-mudahan hajinya mabrur. Tapi Pak, masalahnya kalau haji itu kan nunggunya lama. Kota Tangerang aja katanya 18 tahun sampai 20 tahun. Bahkan di dalam daerah lain ada yang sampai 40 tahun. Bayangkan itu Pak. Mau ibadah aja susah. Mau ibadah susah, betul nggak? Bagaimana itu? Ya kalau memang itu susah, ada alternatif yang lain. Allah kasih jalan untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu adalah ibadah umrah. Karena haji dan umrah hukumnya sama, wajib seumur hidup sekali. Watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah oleh kalian akan ibadah haji dan umrah, yaitu semata-mata karena Allah. Berdasarkan hadis ini, ayat ini ada mengatakan bahwa umrah pun wajib seumur hidup sekali. Nggak boleh Pak Ustadz, umrah dulu, haji dulu Pak Ustadz. Umrah mah sunnah. Siapa yang bilang sunnah? Nggak boleh Pak Ustadz, ya. Harus mendulukan haji dulu, baru umrah. Jangan umrah didulukan. Dalam sejarah Rasulullah SAW sebelum haji sudah umrah 4 kali. Cuman yang satu batal karena ada perjanjian Hudaybiyah. Artinya 3 kali Nabi umroh sebelum ibadah
barulah Nabi menunaikan ibadah haji yang pertama dan terakhir, dinamakan haji wad. Jadi boleh. Ogah Ustaz, umrah mah kagak dipanggil haji. Ya Allah. Kalau tujuannya ini menjadi sia-sia. Karena panggilan haji, panggilan haja itu adalah budaya Indonesia, Malaysia, Singapura mungkin ya. Di tempat lain enggak ada. Paham tuh ya? Ini meromannya kalau udah haji nggak dipanggil haji agak nengok sekali. Udah haji gua nggak dipanggil haji, gua nengok. Gua haji 2 kali, cuman hajinya sekali, gua ogah. Pak Haji, baru nengok dia. Bahkan kalau diundang dalam acara walimatul arus, nggak ditulis hajinya, jangan nggak datang. Ini yang dikhawatirkan oleh Allah dari jauh-jauh, udah diprediksi oleh Rasulullah. Kenapa ayat haji itu diawali dengan walillahi? Tempat lain nggak ada. Walillahi ala nasi, semata-mata karena Allah wajib atas manusia. Hijul baiti, ibadah haji. Kan itu ya. Jadi ayat haji itu sudah diawali dengan walillahi. Allah tahu ibadah haji rawan dengan penyakit ria, rawan dengan pencitraan. Betul. Contohnya Haji Muhyiddin di sinetron. Coba-coba jangan dia panggil haji, gak bakalan dia nengok sun. Betul ya? Ternyata Haji Muhyiddin ini menular ke kampung-kampung ini. Sampai yang ada yang udah tua, masih kerabat saya, gogah haji, gua umroh mah gua nggak dipanggil haji, nggak dipanggil haja. Ilok masih nungguin aja, sampai nggak ada umur, betul nggak? Nah makanya ada dalam sebuah kaidah usul fikih, mala yudraku kulluh wala yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa didapat semua, jangan ditinggalin semua. Kita pengen sedekah sama masjid 1 juta, tapi duitnya kagak nyampe-nyampe. Udah gogah sedekah ngapain? Emang gue niatnya 1 juta kagak nyampe-nyampe. Sampai mati kagak sedekah? Apa ya begitu? Kalau nggak bisa 1 juta, kenapa 50.000 enggak? Betul nggak ya? Daripada nggak sama sekali, ada aja 50.000, ya udah taruh di masjid. Kan kita nggak tahu umur kita, betul nggak ya? Begitu juga kalau kita haji susah, daftar tunggunya terlalu panjang, kenapa nggak umroh? Yang penting kan kita nyampe memenuhi panggilan Allah itu dengan 2 cara, bisa dengan haji, bisa dengan paham ya? Paham? Itu kagak ya, umur udah 60 tahun baru daftar haji, lah berangkatnya kapan? Iya, Masya Allah. Haji itu perlu fisik yang kuat, betul nggak? Umrah juga begitu. Jadi lebih cepat, lebih bagus. Masih sehat itu lebih bagus daripada kita ibadah haji umrah nyusahin orang di sana, betul nggak? Ibadahnya jadi nggak sempurna. Inilah Bapak sekalian, mudah-mudahan kita setelah menunaikan sholat dengan baik, kita bisa memenuhi panggilan Allah yang kedua, itu menunaikan ibadah haji atau umrah. Yang terakhir, panggilan Allah yang terakhir itu kematian, al-maut. Apa itu maut? Maut adalah inqita'ur ruh minal jasad. Inqita'ur ruh, terputusnya, terlepasnya roh dari jasad. Kenapa kita sekarang bisa hadir di sini? Karena ada roh. Ada roh, ada kehidupan, ada kehidupan, ada gerak, bisa berjalan, bisa berlenggang, betul nggak? Bisa berbicara dan sebagainya. Itu kenapa? Karena ada kehidupan. Kenapa ada kehidupan? Karena ada roh kita. Ada juga yang mengatakan bahwa mati itu adalah al-maut, intiqalur ruh min daril faniyah ila daril baqiyah. Pindahnya ruh dari alam dunia ke alam akhir, alam kekal. Nah, itu namanya mati. Ya, kita sekarang ini bersyukur masih hidup, betul nggak? Masih bisa berkumpul di sini. Betul. Kita kan nggak tahu, sekarang kan pengumuman kematian tiap hari. Saya juga nih masa hampir tiap hari nih Ustaz Dalim nur innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, besok siapa lagi nih ya? Padahal sekarang nggak ada burung tutit-tutit. Dulu mah tandanya itu ya. Astagfirullahaladzim. Hampir tiap hari.
Iya, makanya kita bersyukur kepada Allah. Kalau tukang gali kubur mah seneng itu panen sama amil, betul nggak ya? Iya, kalau kita mah lagi dak-dik juga ada kita mah. Jangan-jangan besok kita ya. Nah inilah bapak-bapak sekalian. Makanya kita harus berhati-hati. Jadi mati itu adalah mysterious problem. Nggak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kita selalu mempersiapkan diri, betul nggak? Kita harus supaya siap kapan saja, makanya kita dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalah kematian, kapan datangnya, di mana, kita nggak pernah dikasih tahu lah. Supaya kita ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Ya. Jadi orang biar secantik apapun, artis kan banyak meninggalnya. Biar secantik kayak apapun, kalau sudah mati kira-kira gimana? Cantik apa serem? Serem. Iya. Ya, betul nggak? Udah nggak ada yang memuji lagi, udah. Nggak ada yang mencantik, habis sudah kecantikannya sampai di situ. Betul nggak? Habis sudah cerita, jadi tidak ada lagi di sinetron. Nah itu. Biar juga gagah luar biasa jagoan di kampung, kalau sudah mati tak berdaya. Tuh ente injak, ente iles di sana aja nggak apa-apa tuh. Saking kesalnya mungkin ente dijolimin, nggak apa-apa tuh. Jasad, betul nggak? Jadi sebujur bangkai kata ramai-ramai itu. Akan segera dimakamkan, dikuburkan, ya, menjadi santapan cacing tanah. Tapi ruh tetap hidup. Ruh dari Allah akan kembali kepada Allah. Tapi ingat, ruh ada dua macam. Ruhnya orang yang beriman, ruhnya orang yang baik, alul khair, orang yang saleh. Dia ditempatkan di tempat al-iliyyi, di tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Dia akan merasakan kenikmatannya itu di alam barzakh itu. Tapi ada juga ruhnya orang ahli maksiat, orang kafir, ditempatkan di tempat yang paling rendah, yang paling sempit, pengap, namanya sijjin. Dia akan merasakan yang namanya azab kubur. Orang-orang yang beriman, rohnya yang baik, akan merasakan kenikmatan namanya nikmat kubur. Percaya nggak ada siksa kubur, nikmat kubur? Percaya nggak? Kalau nggak percaya, kalah kamu sama artis itu. Siapa yang terkenal tahun 70-an lagu Isya Kubur itu? Kalau nggak salah Ida Laila dan Mus Mulyadi, Orkes Melayu Awara, pimpinan S. Ahmadi dari Surabaya. Ya kan penyiar. Penyiar SW 117 kHz SKM Studio. Nih penggemar saya tuh. Riyad, masih ada Riyad? Insyaallah. Insan yang berdosa di masa hidupnya kini mendapat siksa di dalam kuburnya. Begitu ya kalau salah ya? Saya masih ingat aja itu, lama lagu tuh. Tapi itu lagu jangan digoyangin ya. Dosa itu. Itu lagu untuk direnungkan, bukan untuk digoyangkan itu ya. Untuk direnungkan itu. Hancur lebur tulangnya. Hancur, Pak. Siksa kubur itu. Serta hangus tubuhnya karena dihimpit bumi dan dibakar api. Karena dihimpit bumi, dibakar api. Kenapa begitu? Sebagai balasan dosa yang dilakukan. Sebagai balasan dosa yang dilakukan. Jadi siksa kubur tuh hak, benar-benar ada. Kita yang sering ngaji aja masa nggak percaya. Artis saja percaya ada siksa kubur. Ya dah. Jadi jangan romannya menantang itu. Makanya bapak-bapak nih kudu baca banyak, rajin baca surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk itu adalah nanti sebagai modal kita agar kita bisa berdamai dengan malaikat munkar nakir. Ketika malaikat munkar nakir mengazab kita, memukul kita, menghantam kita, maka Al-Muluk yang melekat pada diri kita yang kita baca ngomong, ente jangan sembarangan mukul jenazah ini. Di tubuh dia ada Al-Muluk. Al-Muluk itu ayat Quran, firman Allah. Kalau ente menyiksa dia, berarti ente menyiksa Al-Muluk. Menyiksa Al-Muluk berarti ente nggak sopan sama Allah. Hebat nggak kira? Al-Muluk bela kita. Betul. Makanya ada sebuah cerita itu kayak Abdullah Syafi'i itu. Gurunya Kiai Haji Abdul Ghani, ya, Kiai Haji Abdul Syukur. Beliau itu anaknya waktu masih gadis meninggal dunia dikuburin kena proyek jalan zaman gubernur apa tuh? Ali Sadikin. Kan banyak pembuka apa tuh pelebaran jalan habis besar-besaran kan ya? Kena pelebaran jalan, digali itu kuburan anak gadisnya yang meninggal dunia sudah sekian lama, ternyata masih utuh
jasadnya. Kagak disentuh oleh cacing tanah. Apa kata almarhum Al-Maghfurah Kyai Abdullah Syafi'i? Anak saya kelebihannya tidak pernah meninggalkan baca surat Al-Muluk Tabarok setiap pada maghrib. Ini mah habis maghrib sinetron Indosiar. Payah. Handphone dah. Wah, Allah, sampai laki kagak dia. Laki 2-3 kali DM kagak diaruin. Padahal 2 minum jamu sama telur bebek 2. Masih HP aja udah. Kadang-kadang kita kesidan juga, coba gua jadi HP enak banget, kemana aja dibawa, kemana aja dikelonin. Betul nggak ya? Laki mah kagak diaruin. Dosa bu, dosa bu, dosa. Ya, jangan begitu bu ya bu. Kita mah ibu di mana sono kalau dia noan. Masya Allah. Ya, inilah Bapak sekalian. Oleh karena itulah sebelum kita mati, sebelum kita masuk alam barzah, alam kubur, bawa bekal sebanyak-banyaknya. Sekarang masih banyak kesempatan, betul nggak? Selama masih hayat di kandung badan, selama ruh belum berpisah dari jasad kita, berarti kita masih ada kehidupan. Kita masih bisa ikhtiar, bisa bergerak. Bagaimana mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk alam kubur, betul nggak? Jangankan alam barzah yang sangat jauh, sangat panjang perjalanannya. Kita nggak tahu berapa lama di alam barzah, alam kubur sebelum datang kiamat ya di alam kubur, betul nggak ya? Kita ke Bandung aja kalau nggak punya duit, nggak punya modal, nggak punya bekal, kira-kira gimana? Belangsak di jalanan kita, betul nggak ya? Betul nggak? Apalagi ke alam kubur. Makanya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata dalam kitab Nasahil Ibad yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kemudian diberi syarah oleh Syekh An-Nawawi Banten bin Umar Tanara Banten. Man dakhala qabra bila zadin, barang siapa yang masuk kuburan tanpa bekal. Apa sih bekal masuk kuburan? Amal soleh. Amal soleh. Paka'an nama rokibal bahra bila sapinatin, seakan dia menyeberangi lautan tanpa kapal. Bayangkan, jangankan lautan, kisah Dani aja nggak pakai perahu. Kelalap kanyut kita, apalagi laut, betul ya? Nyebrang lautan yang begitu luas dan dalam tidak pakai kapal. Mati konyol kita tenggelam, betul nggak? Bisa berenang pak, sejauh mana ente bisa berenang? Ya dah. Jadi orang yang masuk alam kubur tanpa bekal amal soleh, konyol itu. Nekat, betul nggak ya? Ini nasihat dari Sayyidina Abu Bakar, orang yang ahli ibadah dan sudah diberi kabar surga oleh Nabi. Al-Mubasysyaruna bil Jannah, ada 10 sahabat yang dinamakan As-Sabiqul Awalun yang sudah diberi kabar gembira surga. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Kita sahabat bukan. Ya cuman umat jauh, betul nggak? Udah baca salawat males, betul nggak? Iya, baca salawat males. Apain baca selawat? Padahal itu modal kita agar kita nanti dikenal sama Nabi, betul. Selawat itu modal kita agar kita mendapat syafaat pertolongan dari Rasulullah Sallallahu. Nah ini banyakan nyanyi sama selawat. Inna awlan nasi biyaumal qiyamah aksarum alaiya sholatan. Orang yang paling utama di sisiku nanti di akhirat orang yang paling banyak baca selawat. Jadi baca selawat jangan dibatasi. Semakin banyak semakin bagus. Saya baru bisa 400 kali baca salawat sebelum tidur, baru 400. Ya. Belum salawat Jibril, ya salawat Jibril mah gampang dah sambil jalan gitu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu namanya salawat Jibril, pendek cuma enggak pakai Sayyidina. Jibril mah orang rada tinggian dikit, dia mah pakai sallallahu ala Muhammad. Baca yang banyak. Semakin banyak kita baca salawat, kita semakin dikenal oleh Nabi. Semakin banyak baca salawat, kita semakin dekat dengan Nabi. Semakin banyak kita baca salawat, semakin ada harapan mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu. Kita masuk surga ngandelin ibadah kita, ya nggak lolos. Betul nggak? Ya kalau diterima salat kita, ibadah kita, betul ya? Makanya kita kalau ibadah itu mintanya apa? Rahmat Allah. Karena semua nanti manusia masuk surga adalah rahmat. Tapi untuk mendatangkan rahmat Allah, untuk mengundang rahmat Allah, ya harus berbuat amal soleh, gitu loh. Jadi masuk surga bukan dengan amal soleh itu sendiri ke dalam kitab Al-Hikmah. Tapi bahwa amal soleh, sholat, puasa dan sebagainya itu hanya sebab agar kita bisa mendapat rahmat Allah. Tadi pada hakikatnya manusia nanti semuanya masuk surga itu karena rahmat Allah. Kalau sudah rahmat Allah, Allah sudah sayang sama kita.
Udah nggak dilihat lagi, udah kekurangannya dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu. Wah, orang tua kita biar dongkolnya kayak apa tahu, betul nggak? Wah, entah kalau pulang gua gecek loh. Ya kesal banget dia, anaknya bandel banget. Tapi kalau orang tua udah redo gimana kira? Ya udah. Hilang aja udah semua, betul nggak? Dimaafkan udah. Ya mau apa lagi, anak gua sih kan begitu. Inilah saudara-saudara, karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Ya, mari kita cari bekal sebanyak-banyaknya. Hidup di dunia cuma sementara. Usia manusia akhir zaman baina sitin wa sabin, hanya 60 sampai 70. Saya lagi ngeri-ngeri dikit nih. Saya besok umur 60 nih, dikit lagi. Iya. Ente berapa? Berapa? 60. Ya siap-siap. Pokoknya usia rata-rata 60 sampai 7. Itu Nabi yang berikan keterangan begitu. Mustafa berapa? Oh, masih banyak ini mah. Kawin lagi masih boleh ente. Ustaz Saroni berapa? Maaf. 17 tahun. Berapa? 17 tahun dibalik. Dibalik. Maksudnya? 71. Malah udah kelewat kadaluarsa ini. Udah kalah daluarsa ini. Bonusnya sudah banyak. Ya ini kalau bonusnya digunakan untuk ibadah kepada Allah, subhanallah. Lari dia di jembatan Siratal Mustaqim. Karena jembatan Siratal Mustaqim itu ada yang sekejap mata, ada yang bagaikan kilat, ada yang bagaikan angin kencang. Digambarkan di dalam kitab apa tuh, karangan Syekh Nawawi itu, Sulamut Taufik. Ada yang seperti lari, ada yang seperti berjalan, ada yang ngesot berangkang. Nah ini kasih yang ngesot di berangkang. Kagak nyampe-nyampe lagi, ngesot. Di bawahnya api neraka berkobar. Ya Rob, kenapa ini kau perpanjang jembatan ini? Kenapa kau perlama? Kata Allah, bukan saya yang perlama. Ente di dunianya ibadahnya letoy, kalau bahasa kita gitu. Ente yang memperlama ibadah. Amal ente tuh yang memperlambat. Bukannya dipanjangin, betul nggak? Ya. Makanya kita, barang siapa yang ibadahnya di dunia ini memperlambat-lambat, berlalai-lalai, ngesot di jembatan Siratal Mustaqim itu. Mau ngesot, mau? Mau ngesot? Iya, Masya Allah. Nauzubillah min. Karena semua di akhir zaman manusia masuk surga harus melintasi jembatan itu. Namanya Asi, karena surga adanya di ujung sana. Masya Allah. Terakhir. Mal mayitu, kata Nabi. Mal mayitu bi qabrihi ila kal gorigil mughawis. Tidaklah seorang mayit jenazah di dalam kuburnya kecuali bagaikan orang yang tenggelam, al-mughawis, ya. Al-kal gorigil mughawis, orang yang tenggelam, mughawis apa tuh? Minta tolong, tolong. Dirobah lontong. Iya, orang tenggelam kelelep, tinggal lehernya saja, badannya sudah tenggelam dalam air. Minta tolong. Ya mungkin kalau di rawa ada yang ngelihat, ada yang dengar ditolongin. Lah kalau di kuburan, siapa yang menolongin? Ayo, siapa yang dengar? Bininya kagak dengar. Habis ide juga kawin lagi udah. Anak-anaknya boro-boro berebut kontrakan malah. Dia kagak pikirin bapaknya. Ya kalau punya anak soleh dia sering ziarah kubur, betul nggak? Masya Allah. Ingat itu Pak, ingat. Orang mayit itu, di dalam mayit kata Nabi, di dalam kuburnya itu bagaikan orang yang tenggelam minta tolong. Dia minta tolong. Ya, kecuali orang yang ahli ibadah. Apa yang minta harus kita tolong? Orang yang sudah meninggal dunia, yaitu adalah doa. Dia nggak mengharapkan itu yang makanan dan minuman. Kayak orang dulu, bapaknya dibikinin bubur kuning, bubur merah, bubur putih, kopi, ya kan ya. Senangnya apa nih, lontong, dibawain lontong, nggak usah. Itu mah sedekahin aja buat orang, betul nggak ya? Pahalanya buat orang tua kan jadi pahala, betul nggak? Yang dibutuhkan adalah doa. Awaladin solehin yadu'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang. Nah, sebagai dalam penutup ini ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita gaib. Namanya dalam ilmu tauhid apa tuh? Asamiyat, ya, berita gaib. Karena benar-benar yang keterangannya dari Quran dan Sunnah. Nah ini ada seorang hamba Allah masuk surga karena dia ibadahnya komitmen. Walaupun yang wajib-wajib doang, puasa Ramadan doang. Dia puasa Arafah, Tarwiyah kagak.
Kemarin pada puasa nggak? Iya. Kenapa? Arafah doang. Iya, Arafah 2 tahun, kalau Tarwiyah 1, dosa-dosa dihapuskan oleh Allah, dosa kecil. Sholat pun baru yang wajib doang. Yang wajib-wajib dikerjakan dengan baik, masuklah dia surga atas rahmat Allah. Suatu saat dipindahkan ke surga yang sangat tinggi. Ya, ibarat hotel mah berbintang 5, Pak. Ya kan? Berbintang 5. Surga yang sangat tinggi, yang sangat nikmat. Sampai dia bertanya, Rob, kenapa ini saya orang biasa, saya bukan kiai, saya bukan ustaz, saya bukan ahli ibadah, saya kenapa dipindahkan surga yang sangat tinggi? Apa katanya itu? Hadza du'a'u waladika laka. Ini karena doa anakmu di dunia, waktu masih hidup dia selalu mendoakan kamu. Dan doa anak itu insya Allah ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya didongkrak dipindahkan ke surganya yang Allah yang sangat tinggi. Alhamdulillah. Makanya kewajiban Abdul Malik dan kawan-kawan, jangan pernah lupa mendoakan orang tua. Barang siapa yang mendoakan orang tua, maka dia akan diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memutuskan doa dengan orang tua, tidak pernah berdoa untuk orang tuanya, berarti dia memutuskan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ali, orang yang banyak mendoakan orang tua hidupnya berkah. Orang yang meninggalkan doa pada orang tua hidupnya akan jauh dari keberkahan. Apa sih doanya? Udah yang gampang saja. Robbik firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Wajib kalau santri saya Pondok Pesantren Darul Amanah dia wajib setiap sholat baca Robbik firli 3 kali. 3 kali saya suruhnya. Robbik firli walidayya warhamhuma kama rabbayani, barulah doa-doa yang lain. Kan yang pertama kali yang wajib kita doakan, yang paling berhak untuk kita doakan adalah orang tua, barulah orang lain, guru dan sebagainya. Bahkan menurut guru sekumpul yang pangkatnya sudah waliullah, beliau menganjurkan bacalah Robbik firli walidayya 3 kali di saat sujud terakhir. Sujud terakhir dalam sholat boleh. Karena itu bahasa Arab kan ya, baca Robbik firli walidayya warhamhuma 3 kali, itu ditambah setelah subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Baca disambung dengan Robbik firli walidayya warhamhuma kama rabbayani 3 kali. Baru kita bangun baca tasyahud akhir. Setelah innaka hamidun majid, kalau perlu ditambah lagi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masih. Ini ada hadisnya. Kalau Anda selesai daripada membaca tasyahud akhir, tahiyat akhir, berlindunglah kepada Allah, kata Nabi, dengan 4 hal. Yang pertama berlindung dari azab kubur, yang kedua berlindung dari neraka jahanam, yang ketiga berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, yang ketiga dari dajjal. Hafal? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masjid. Nah, kalau jamaah pengajian ibu-ibu saya hari Rebo sudah bagikan semua. Nggak tahu hafal apa kagak sebelum ngetes. Tapi mudah-mudahan hafal ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita dapat memenuhi panggilan Allah ini dengan baik ya. Yang pertama panggilan sholat, jaga sholat dengan baik. Kerjakanlah sholat pada awal waktu ya. Yang kedua adalah menunaikan, berusaha keras nabung kalau perlu menunaikan ibadah haji atau umrah ya. Pak, nggak punya duit saya. Kalau nggak punya duit, baca surat Waqiah 3 kali balik kalau perlu, baca surat Waqiah. Kalau Waqiah juga nggak mempan juga, amalin surat Al-Hajj ayat 27 yang tadi saya baca. Saya dulu ngamalin itu tuh 3 tahun. Alhamdulillah pergi haji Kosasi, ONH ya. Itu masih ONH ya. Ya haji Kosasi. Wazin bin nasi bil hajjatu karijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajin. 11 kali tiap ada sholat. Sebentar kok, asal yakin. Kagak mempan juga Pak Ustaz. Baca surat tanah. Surat tanah baca 200 meter aja, itu bisa banyak berangkat itu. Lah, kenapa tidak? Tetangga saya dulu zaman nanam bayam, nanam kangkung, cuma nanam kangkung, sepetak pergi haji. Ya tanah-tanahnya dijual, bukan kangkungnya doang. Nah, udah deh. Ini serius nih, serius. Bapak kan merokok. 1 hari merokok berapa duit? 25.000. Oke lah 25.000. 25.000. Lah kalau setahun berapa? Kalau 2 tahun berapa? Insya Allah Bapak 2 tahun aja berhenti merokok, udah bisa pergi umrah. Betul nggak? Masa nggak bisa sih ngelawan hawa nafsu? Betul nggak?
Kan merokok nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya coba ya? Bakar-bakar duit sih. Iya. Asapnya diisup anak kita berbahaya. Apalagi bini kita yang sedang hamil, betul ya? Iya, mungkin ada manfaatnya juga tapi sedikit, lebih banyak madorot. Iya, ini masih ngajarin. Ntar masalah itu mah nggak apa-apa. Setelah haji mah kalau masih hidup merokok lagi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa pergi haji. Jadi sebenarnya gampang caranya. Berhenti saja merokok 2 tahun, insya Allah. Coba dah hitung kalau pulang. Kalau 25.000 satu hari kali setahun, kali 2 tahun coba hitung dah. Ya anda kadang paling nambahin sedikit. Insya. Bagaimana caranya tuh ya kira-kira? Bisa nggak nabung begitu? Bisa nggak? Jangan lagi pikirin aja bagaimana caranya. Iya coba. Sediain dong kaleng, tabungan, celengan. Ya. Makanya kita doa ini saudara orang tua kita tinggal atu-atunya ini dari Bani Haji Musa ini. Orang di pojokan. Mahmud Dahlia. Doain biar panjang umur. Kalau panjang umur bisa 100 tahun. Iya, ya. Sehat selalu, husnul khotimah. Emang tahun berapa sih berangkatnya rencananya? Bingung Jin jawabnya. Ntar nanya dulu sama Raja Salman gitu. Saya daftar, ini cerita ya. Saya daftar bulan Mei 2013. Ini Pak Haji Salbani. Bulan Mei 2013. Itu saya lihat di komputer 2025. Tapi maju menjadi 2023. Maju kan? Corona tahun 2020. Sampai tahun 2021. Saya lihat lagi, ya pulang kampung 2025 lagi aja berangkat. Aduh. Untung saya sudah ke Mekah 11 kali. Alhamdulillah. Haji sekali, umroh berkali-kali ya. Jadi jangan takut ya. Saya tuh pergi haji gratis, umroh 7 kali saya gratis. Ada aja yang ngajak ya. Ente pengennya rada kurang. Ya, kalau saya mah pengiler, saya sember pengen pergi haji. Jadi kalau udah pengen banget, kalau perlu tuh gambar Ka'bah begini nih, pelengin tiap hari. Udah, kalau perlu labbaik Allahumma labbaik wiridin tuh, wiridin. Ya. Iya itu, insya Allah nanti Allah yang ngasih jalan, betul nggak? Banyak orang punya duit sampai mati nggak berangkat. Tidak sedikit orang nggak punya duit tapi bisa berangkat berkali. Nah itu yang dinamakan panggilan Allah ya. Jadi bagaimana niat kita? Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan jamaah sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.